Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Servia Sitia Zahra dari kelas B1 Prodi PGSD dengan NIM 210600135. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika. Apa itu statistik dan statistika? Statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lainnya. Menurut KBBI, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Sedangkan statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Nah, di sini ada perbedaan data dan datum. Apa sih bedanya data dan datum? Data adalah bentuk jamak dari datum yang belum memiliki arti penuh dan masih memerlukan suatu pengolahan. Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Di sini, pembahasan yang pertama adalah pengumpulan data. Yang pertama ada min. Min merupakan nilai rata-rata dari sekumpulan data. Rumusnya yaitu jumlah data dibagi banyak data. Di sini ada contoh soal. Tentukan nilai min dari tabel data berikut ini. Di sini ada data yang kita ketahui ada nilai dan frekuensi. Untuk menentukan nilai min atau rata-ratanya, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita jumlahkan terlebih dahulu frekuensinya, yaitu 5 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 6, yaitu 45. Setelah kita jumlahkan frekuensinya, setelah itu kita masuk ke rumus intinya, yaitu tentang min, di mana rumus min yaitu jumlah data dibagi banyak data. Nah, sekarang perhatikan untuk jumlah data. Jumlah data itu diperoleh dari 5 kali 5 ditambah 6 kali 8 ditambah 7 kali 12 ditambah 8 kali 14 ditambah 9 kali 6. Lalu dibagi dengan banyak data. Banyak data di sini itu sama dengan jumlah dari frekuensi yang sudah kita cari, yaitu 45. Hasilnya sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25, ditambah 6 kali 8 sama dengan 48, ditambah 7 kali 12 sama dengan 84, ditambah 8 kali 14 sama dengan 112, dan ditambah 9 kali 6 sama dengan 54. Lalu dibagi dengan 45 sama dengan 25 ditambah 48 ditambah 84 ditambah 112 ditambah 54, yaitu 323 dibagi dengan 45. Hasilnya yaitu 7,18. Jadi, nilai min dari data berikut yaitu 7,18. Yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah. Rumusnya yaitu jika data genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan dibagi 2. Jika data ganjil, maka langsung diambil nilai tengah. Contoh soal. Perhatikan nilai ulangan Dina berikut ini. Nah, di sini sudah ada angka. Untuk menentukan median yang pertama, kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu kita urutkan dari yang terkecil adalah angka 6. Maka kita tuliskan 6, kemudian 7. Perhatikan ada berapa angka 7, yaitu ada 3. Angka 8 ada 4, angka 9 ada 2. Nah, sekarang sudah terurut datanya. Langkah selanjutnya, perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Nah, kita perhatikan datanya ganjil atau genap dengan cara menghitung jumlah angkanya. Ada berapa kita hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Maka ini merupakan data genap.
Jika data genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan, lalu dibagi 2. Nah, kita perhatikan datanya. Adalah genap, maka kita hitung dari depan dan dari belakang. Kita tentukan yang merupakan nilai tengahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, yaitu angka 8. Nilai tengah dari belakang yaitu 8. Nah, data yang ada di tengah kita jumlahkan. Maka, kita jumlahkan keduanya yaitu 8 ditambah 8 dibagi 2. 8 ditambah 8 sama dengan 16 per 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Maka mediannya adalah 8. Yang ketiga ada modus. Modus adalah data yang sering muncul. Contoh soal, tentukan modus dari tabel berikut. Nah, untuk modusnya, di sini perhatikan pada frekuensi yang paling tinggi, yaitu 12. Maka modusnya dari data ini, yaitu angka depannya 7. Kenapa angka 7? Karena angka 7 adalah angka yang paling sering muncul sebanyak 12 kali. Maka modusnya adalah 7. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyajian data. Yang pertama ada tabel. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom. Contoh penyajian dalam bentuk tabel. Di sini ada soal, hasil ulangan matematika siswa kelas 4 diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini merupakan data hasil ulangan matematikanya. Bagaimana cara menyajikan data ini dalam bentuk tabel? Yang pertama, kita tentukan dulu data terendah dan tertingginya. Di data tersebut, hasil ulangan matematika tersebut, mana data yang terendah dan tertinggi. Data terendah yaitu 70, data tertinggi yaitu 95. Selanjutnya, kita membuat tabel terlebih dahulu. Bisa kita beri judul, hasil ulangan matematika siswa kelas 4. Berdasarkan data tersebut, dapat kita buat dua kolom yang terdiri dari nilai dan banyak siswa. Di kolom pertama, nilai. Di kolom yang kedua, kita tulis banyak siswa. Di kolom nilai, dapat kita isi dengan nilai yang paling terendah ke yang paling tertinggi, yaitu 70, 75, 80, 85, 90, 95. Untuk banyak siswa, dapat kita isi dengan banyak siswa yang dapat nilai tersebut, yaitu nilai 70 ada 4, nilai 75 ada 4, nilai 80 ada 9, nilai 85 ada 5, nilai 90 ada 5, dan nilai 95 ada 3 siswa. Untuk mengubah ke bentuk tabel yang tadi merupakan langkah-langkahnya. Yang kedua ada diagram gambar. Diagram gambar adalah representasi data menggunakan gambar atau simbol. Penyajian dalam bentuk diagram gambar. Contoh, buatlah diagram gambar dari data berikut. Di sini ada contoh penjualan buku di toko Makmur. Nah, di sini ada tabel pada bulan Januari ada 25 penjualan. Bulan Februari 40, bulan Maret 45, bulan April 15, dan bulan Mei ada 50 penjualan. Nah, bagaimana cara menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram gambar? Langkah yang pertama adalah menentukan gambar yang akan dibuat. Nah, kebetulan di sini penjualan buku, maka akan dipilih gambar buku. Kemudian, langkah kedua, menentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Karena di sini semua bilangan merupakan kelipatan 5, di sini kita lihat datanya kelipatan 5, maka kita dapat membuat pemisalan seperti berikut. Contohnya, di buku yang berwarna kuning kita wakili 10 buah. Kemudian, buku berwarna merah mewakili 5 buah. Kemudian, kita bikin tabel lagi dengan judul diagram gambar data penjualan buku di toko Makmur. Bulan Januari ini 25, berarti bisa diwakili oleh 2 gambar buku warna kuning dan 1 buku berwarna biru.
Bulan Februari ada 40, berarti kita bisa menggunakan 4 buku yang berwarna kuning. Bulan Maret ada 45, berarti kita bisa menggunakan 4 buku berwarna kuning dan 1 buku berwarna biru. Bulan April ada 15, berarti kita bisa menggunakan 1 buku berwarna kuning dan 1 buku berwarna biru. Bulan Mei ada 50, berarti hanya menggunakan buku yang berwarna kuning sebanyak 5 buku. Yang ketiga ada diagram batang. Diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk batang. Penyajian dalam bentuk diagram batang. Contoh, banyaknya hasil panen durian dalam beberapa tahun sebagai berikut. Tahun 2016 sebanyak 7.000, tahun 2017 sebanyak 4.000, tahun 2018 sebanyak 9.000, tahun 2019 sebanyak 10.000, tahun 2020 sebanyak 8.000. Nyatakan data di atas dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini kita membuat diagram batang. Diagram pada gambar tersebut sudah sesuai dengan tabel yang ada di dalamnya. Yang keempat ada diagram garis. Diagram garis adalah cara penyajian data menggunakan garis penghubung titik-titik yang memiliki nilai tertentu. Penyajian dalam bentuk diagram garis. Contoh, data yang diperoleh Ahmad terhadap hasil panen jagung ayahnya dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2014, hasil panennya adalah 10 ton. Pada tahun 2015, hasil panennya adalah 15 ton. Pada tahun 2016, hasil panennya adalah 25 ton. Pada tahun 2017, hasil panennya adalah 20 ton. Pada tahun 2018, hasil panennya adalah 30 ton. Bagaimana cara menyajikan tersebut ke dalam bentuk diagram garis? Nah, di sini sudah terdapat diagram garis. Caranya menggunakan garis penghubung dari titik-titik yang memiliki nilai tertentu. Yang terakhir ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data yang menggunakan gambar berbentuk lingkaran. Penyajian dalam bentuk lingkaran. Contoh, data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 5. Sajikan data berikut dalam bentuk diagram lingkaran. Hal pertama, kita harus menjumlahkan semua data terlebih dahulu. Kita jumlahkan 35 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 45. Kita jumlahkan totalnya yaitu 180. Langkah kedua, kita mencari sudut pusatnya atau menentukan besar kecilnya luas wilayah. Yang pertama, 35 per 180 dikali 360 derajat sama dengan 35. Merupakan banyak orang tua yang pegawai negeri. 180 ini merupakan total dari keseluruhan data. Sedangkan 360 derajat itu merupakan total dari sudut dalam lingkaran. Maka kita kalikan 35 per 180 dikali 360. Kita sederhanakan angka 180 dan 360-nya. Kita bagi 180. 360 dibagi 180 yaitu 2. Kita kalikan 35 dikali 2 yaitu 70 derajat. Yang kedua ada BUMN. Ada 15 orang. Artinya 15 per 180 dikali 360. Kita sederhanakan lagi. Kita kalikan 15 kali 2 sama dengan 30 derajat. Yang ketiga ada TNI atau Polri. Ada 10 orang. Artinya 10 per 180 dikali 360 derajat. Kita sederhanakan lagi. Kita kalikan 10 dikali 2 sama dengan 20 derajat. Yang keempat ada pegawai swasta. Ada 20 orang. 20 per 180 dikali 360. Kita sederhanakan lagi, jadi 20 dikali 2 sama dengan 40 derajat. Yang kelima ada pedagang.
ada 25 orang. 25 per 180 dikali 360 yaitu 50. Yang keenam ada petani, 30 orang. 30 per 180 dikali 360 yaitu 60. Yang terakhir ada lain-lain, 45 orang. 45 per 180 dikali 360 kita sederhanakan yaitu 45 dikali 2 yaitu 90 derajat. Nah, kalau sudah ketemu masing-masing sudut pusatnya, kita tinggal menggambar kita sudah punya sudut pusatnya. Pegawai negeri 70 derajat. Maka di sini pegawai negeri itu 70 derajat. Nah, berikut adalah hasil gambar diagram lingkarannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.